hingga As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau punya kitab Afroda fi ta'lifihi, sampai disendirikan buku yang judulnya Madza fi Sya'ban, ada apa dengan bulan Sya'ban. Karena banyak kejadian yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad di bulan Sya'ban ini. Di antaranya adalah perintah sholawat kepada beliau Rasulullah itu dimulai, diperintahkannya awalnya di bulan Sya'ban. Makanya Rasulullah mengatakan wa Sya'banu syahri, bulan Sya'ban itu bulanku. Bukan cuma sekedar itu, tapi di bulan Sya'ban ini banyak hal yang berkaitan dengan ketentuannya Allah, dan ada satu malam yang mulia, yaitu malam nisfu Sya'ban. Saya akan bicara malam nisfu Sya'ban insya Allah minggu depan, karena ini sekarang masih tanggal 3 Sya'ban. Malam ini 3 Sya'ban, minggu depan berarti 10 Sya'ban. Kalau sudah kurang 5 hari baru saya akan bicara tentang apa yang ada di hari atau di malam nisfu Sya'ban, apa yang kita lakukan dan apa keutamaan ibadah di malam tersebut. Yang jelas ini bulan Sya'ban, bulan mulia. Minimal kita persiapkan diri kita untuk nanti masuk ke bulan Ramadan. Jadi bulan depan ini sudah Ramadan hadirin, nggak sampai sebulan lagi, karena ini tanggal 3 Sya'ban, berarti 26-27 hari sudah apa? Masuk bulan Ramadan. Okay. Mugi-mugi kula panjenengan diparingi sehat, panjang umur, tetap Islam iman, diparingi taufik Gusti Allah saged nambah ibadah wonten bulan Ramadan. Amin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Paringi berkah wonten bulan Sya'ban dan diparingi panjang umur mlebet bulan Ramadan. Qala al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani radhiyallahu ta'ala anhu fi kitabih al-Isti'dad li Yaumil Mi'ad ila an qala radhiyallahu ta'ala anhu an Abi Bakar Siddiq, dari sahabat Nabi Muhammad bernama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bahwa beliau berkata kegelapan itu ada 5 hal dan cahaya kegelapan itu 5 hal. Apa kegelapan yang pertama? Hubbud dunya zulmatun. Orang kalau sudah cinta dunia, hatinya itu gelap. Yang ada ambisi, yang ada gak bisa menerima kebaikan, kebenaran. Terus pokoknya Rasulullah mengatakan cinta dunia itu adalah sumbernya semua maksiat dan petaka. Terus kalau orang hatinya itu sudah gelap karena cinta dunia, apa cahayanya, apa lampunya? Wasirajulahu taqwa. Takwa. Jadi orang bertakwa itu nggak mungkin cinta dunia. Orang kalau cinta dunia ya juga nggak mungkin dia takwa. Yang mencegah orang untuk bertakwa itu kalau sudah cinta dunia, dia nggak akan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, dan dia tidak akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah karena hatinya sudah gelap dengan hubbud dunya. Wong iku lek wis cinta dunia, cinta jabatan, cinta popularitas, apapun akan dilakukan demi menggapai dunia tersebut. Hadirin,
Orang itu kalau sudah kepingin kaya, kepingin punya harta, riba diterjang, sholat ditinggal, apapun dia lakukan, asal bisa menggapai dunia yang dia inginkan, harta yang akan dia tumpuk, jabatan yang akan dia raih. Sayang no, tak masuk akal. Sampai detik ini saya tidak bisa mikir, tak melebu di otakku. Pemimpin, wali kota, bupati, gubernur, presiden muslim mengizinkan minuman keras, tak bisa masuk. Apa hadirin? Saya nggak bisa terima. Apakah miras ini hal yang biasa? Tapi setahu saya orang mukmin itu, muslim itu anti minuman keras. Rijsun min amali syaitan dalam Al-Quran. Terus ketika jadi seorang pemimpin mengizinkan minuman keras, tempat prostitusi, saya nggak paham. Apa nggak ada perasaan tanggung jawab nanti di sisi Allah? Apa nggak ada beban? Apa terus dia kalau mengizinkan terus nggak dilaknat oleh Allah? Tidak ada pertanggungjawaban nanti di sisi Allah. Apa ada khilaf pendapat yang mengatakan minuman keras itu halal, makruh? Nggak ada. Terus apa? Apa yang mendorong seorang pemimpin melegalkan, mengizinkan sesuatu yang haramnya itu qat'i? Nas sharih di Quran jelas, zina haram, minuman keras haram. Tapi dibiarkan itu diperjualbelikan dan pemerintah mengizinkan, ini tidak masuk di sini. Apa coba kalau tidak gelap hati? Hubbud dunya dzulmatun. Gelap sudah. Tak ngerti saya. Ya wallahu a'lam. Saya tidak mau menuduh atau apa, nggak tahu. Kalau menurut saya, seorang Bu Risma kalau menggunakan jabatannya ketika di Gubernur Jawa Timur bisa nutup tempat prostitusi terbesar di Indonesia, Doli, berarti bisa kan? Seorang gubernur bisa menutup tempat, bukan gubernur itu, wali kota bisa menutup tempat prostitusi terbesar di mana? Asia Tenggara. Doli, kontorono bukan? Lewat tahu gak? Bayangin kayak apa besarnya? Ditutup bisa, wali kota bisa nutup. Berarti kan bisa. Apa kok Nusantara gak tutup-tutup? Terus karek sindir-sindiran apa pegel hatiku. Bertahun-tahun loh ganti wali kota sih gak iso nutup distributor minuman keras di sebelahmu ini. Kenapa saya bingung? Apa yang dipikir itu apa? Tidak ada tanggung jawab nanti di sisi Allah. Pegel lewat didelok ake wong sing tuku pegel. Kenapa pemimpin kita muslim tapi membiarkan hal-hal seperti ini? Kenapa hadirin? Nek sembunyi-sembunyi, aku gak ngurus. Kita gak boleh tajasus kepada maksiat, golek-golek maksiat. Ini depan mata kok. Tengah kota alun-alun, terbesar distributor. Nanti polisi ini kemana pemimpinnya? Paham? Zulmah, peteng. Sudah cinta harta, cinta kedudukan. Kadang-kadang aku kepingin jadi wali kota, tak tutup kabeh, alun-alun tak tutup, tak perluas Masjid An-Nur sampai malu-malu. Makanya gak dipilih mana.
Sing milih sapa dia? Nggih. Turun magom dadi mari dadi kiai, dadi wali kota. Mudun makome. Mari pewaris Rasulullah, pewaris Firaun. Kok sepeneng ku rada panas ngene rek. Voltase ku rada dhuwur iki. Maka ojo aneh-aneh kon. Meledak iki mari ngene. Gelap. Ulama juga gitu. Kalau sudah cinta dunia, mungkar nggak mau mengatakan mungkar, ma'ruf nggak mau mengatakan yang ma'ruf. Repot tadi. Makanya cinta dunia itu bikin gelap. Takwa kuncinya. Kalau kita takwa, hilang cinta dunia itu. Tapi yang menghalangi takwa ya cinta dunia itu. Ya. Mugi-mugi pemimpin, pejabat, ulama kabeh dikai hidayah ya Allah. Aku ate ngomong pejabat sampai pemimpin wedi ditangkap, tak tambahi ulama terakhir. Jadi kan aku bisa oleh hidayah. Jadi insya Allah semua kalangan kita umat Islam ya Allah diparingi hidayah Gusti Allah. Amin Allahumma. Mugi-mugi dicabut dari hati kita cinta dunia hingga kita bisa bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal. Yang pertama. Yang kedua, wadz-dzambu dzulmatun wasirajul lahu taubah. Dosa itu kegelapan. Hati manusia dengan dosa semakin gelap. Makanya Rasulullah mengatakan idza aznaba 'abdun dzamban, kalau apabila seorang hamba itu berbuat dosa, nakata nuqtata sauda fi qalbi, akan ada titik hitam di hatinya. Semakin banyak dosanya semakin banyak hitam. Kalau sudah hitam sudah gelap gulita. Karaten kalla bal rona qulu bal kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Semua karat yang ada di hatinya adalah karena maksiat yang dilakukan. Terus apa? Dosa ini membuat gelap hati. Terus apa kuncinya? Lampunya apa? Tobat. Tobat. Tidak ada dosa yang tidak diampuni dengan tobat, tidak ada. Tanpa terkecuali syirik. Syirik kalau kita tobat sama Allah, sudah nggak syirik lagi ya masuk Islam mukmin. Yang nggak diampuni itu kalau kita ibadah sambil syirik sama Allah. Jadi syiriknya itu nggak hilang, ya nggak diampuni. Tapi kalau pernah syirik kemudian bertauhid, taubat, tidak apa-apa. Ya. Jadi harus selesai dulu. Tapi kalau masih dalam ada keyakinan syiriknya, taubat nggak diterima, itu maksudnya. Tapi kalau syiriknya itu sudah hilang, tauhid sama Allah, disitulah dia bisa bertaubat kepada Allah. Jadi dosa itu nggak ada yang nggak diampuni, semua. Ya. Apapun. Terus kita kan nggak ada yang tahu hadirin. Kalau kalian sampean ini, alhamdulillah sekarang di masjid. Yang di alun-alun itu wong lali ya Allah. Tapi bisa sebaliknya. Mungkin tahun depan wong sing alun-alun niku ndek kene ngaji. Kalau sampean niku ndelosor alun-alun. Kubam ngono. Nauzubillah. Enggak tahu. Jangan pernah menuduh orang. Jangan pernah menghina orang. Jangan pernah merendahkan orang. Kita enggak tahu akhirnya manusia. Yang dulu pernah mau membunuh Rasulullah namanya Umar bin Khattab, saat ini dikubur di sebelahnya Rasulullah. Enggak tahu. Ya? Tapi mungkin sebaliknya, Bal'am itu ulamanya zaman Nabi Musa, ahli ibadah, ta'ah, ahli ilmu sembarang kali, moro-moro berubah ngedol agomo, berfatwa yang menyesatkan, akhirnya mati su'ul khotimah. Nggak tahu. Ya. Katanya Imam Sya'roni, orang itu kalau nggak bisa memandang kepada
saudaranya, pandangan kasih sayang ketika dia bermaksiat, dia punya keadaan lebih parah dari yang maksiat itu. Kalau kalian sampean nih gini Pak, kalau lihat orang maksiat itu maksiatnya kita nggak seneng, tapi terus orangnya kita benci, Anda nggak beres. Anda berarti lebih parah. Kenapa? Anda benci itu karena nanti naudzubillah itu bukan jadi ghirah, sombong, nafsu nanti di situ, ego, kasihan. Kita kalau lihat orang maksiat itu kita harus benci, maksudnya kita ingkari kemaksiatannya. Orangnya kesihani, rahmati. Seakan mengikir salah kumpul, akan terbawa hawa nafsu, kesian. Nah, kita terus syukur, makanya kan disunnahkan sujud syukur lihat orang maksiat. Sujud syukur. Kan di kampungmu ya, di pos kamling ngarep itu, kalau ada yang lagi minum-minum para nono langsung sujud Allah Akbar. Sujud ngarepe. Assalamualaikum. Nek ditakoni, lha apa kok? Sujud syukur. Loh, apa nikmate? Nikmate alhamdulillah, aku gak mabuk kayak raimu. Nggih. Ada orang judi, sunahnya sujud syukur. Alhamdulillah, saya nggak kena musibah seperti kamu. Ya. Maka itu tobat. Orang kalau sudah tobat itu insya Allah selama dia taubat nasuha, jangan pernah dihantui sama dosa. Karena Allah itu bukan seperti KPK. Ono datane kabeh. Allah itu bukan seperti manusia yang ingat keburukan, tidak ingat kebaikan orang. Allah itu kalau hambanya sudah tobat, kaman la dzambalah, di mata Allah seperti orang nggak pernah lakukan dosa. Makanya tenang, tobat nasuh. Nanti ada dalam riwayat, sudah pernah kita baca masalah taubat ini. Ya, Rasulullah mengatakan, nanti ada di sini. Kalau enggak saya itu buka masalah hal yang gaib, saya akan mengatakan bahwa orang yang taubat itu adalah penghuni surga. Musim taubat. Ya. Jadi jangan pernah, ya kalau terhantui supaya nggak lagi terjerumus dalam hal itu lagi nggak apa-apa. Cuman kalau terhantui hingga mencegah kita untuk tobat itu jangan. Model-model kayak aku gak kira tidak boleh. Kamu suudzon sama Allah, prasangka burukmu sama Allah itu lebih dosa daripada kau minum, kau zina, kau togel dosa, zina dosa, khomer dosa, tapi suudzon sama Allah lebih dosa. Prasangka buruk sama Allah. Sak kirane Gusti Allah ngampuni aku, sak kirane lah. Masamu Gusti Allah itu juraganmu yang di pasar. Kau nyolong nggak dia sepurani? Nggak ada seperti zat yang dermawan, sayang kepada hambanya seperti Allah. Makanya kita mesti banyak tobat. Kita punya maksiat, kita punya salah. Kalau kalian panjenengan yang hadir ini banyak salah, banyak dosa. Cuman Allah nutupi aja, Allah nutupi. Nih, kalau seumpama nggak ditutupi sama Allah maksiat kita nggak bisa duduk satu sama lain ini. Kita rendahkan satu dengan yang lain. Tapi Allah tutupi. Maka itu maksiat itu menggelapkan hati dan pelitanya adalah taubat. Segera taubat agar hati kita nggak gelap. Titik hitam diambil, karat dibersihkan. Wa idza istaghfara sukil. Kalau istighfar minta ampun sama Allah, karat tadi itu sukil itu apa? Karat ini cungkil. Dicukil apa? Bahasa Jawanya apa? Congkel bahasa Indonesia. Cukit, dicukit. Mirip di bahasa Arab sukil. Ya. Congkel, berarti congkel itu bahasa Arab, sokel. Ya, sukila. Kemudian wal qabru zulmatun, kuburan kula kali panjenengan niku bakal ada peteng gelap gulita.
Tidak ada kuburan kita yang terang, tidak ada, semuanya gelap. Wasirajulaha, dan pelitanya kuburan adalah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kalimat tauhid. Barang siapa yang di hatinya ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian menutup hidupnya dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, insya Allah mati husnul khatimah, kuburane padang lan jembar. Nggak ada. Apa ada kuburan kita ini yang full AC? Nggak ada. Yang terus dikasih terang benderang, nggak ada. Kuburan kita gelap sendiri di kuburan kita semua. Itu gelap. Terus apa yang buat kuburan kita terang? Kalimat tauhid. Nah, kalimat tauhid inilah yang selalu di dalam Al-Quran, hadis Rasulullah ditekankan untuk kita menjaganya sampai akhir hayat. Kita nggak tahu hadirin, apa kita tutup hidup ini dengan la ilaha illallah? Jangan gara-gara maksiat kita diharamkan untuk menyebut kalimat ini. Banser gak ke rumah. Di mana itu musik? Serahno ini serahno banser. Wis dikandani lho. Maghrib sampai isya aja main musik. Nah iki, wong wis kadung cinta dunia golek duit peteng atine. Masih maghrib isya ya tetep. Kuburan itu gelap hadirin. Yang membuat terang adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah. Cuman ini yang bikin terang hati. Kalau apabila kalimat ini meninggalkan kita, kuburan kita sempit gelap. Rasulullah mengibaratkan orang kalau mukmin kuburannya itu taman surga, jembar padang, tidurnya seperti malam pengantin. Tidurnya seperti malam pengantin. Ya. Tapi sebaliknya, kalau orang maksiat kepada Allah, lobang dari lobangnya neraka. Satu, kuburan jadi kayak lobangnya neraka, gelap, sempit. Jadi ini ada riwayat menyebutkan, katanya lianglah hatimu, kamu di punggungku maksiat, sekarang kamu di perutku aku hempit, hancur tulang-tulang. Ya. Nah terus gimana ini? Makanya banyak orang ini lagi bingung ngadepi gimana kita nanti di kuburan ini. Makanya gelapnya kuburan hanya bisa terang kalau kalimat tauhid ini selalu menemani kita. Ya. Saya pernah cerita di sini, nggak bisa bayangkan gelapnya kuburan itu gimana. Lowong naik lift aja lampu mati, stres kok 15 menit. Lift ini tahu-tahu jelek mati, lampu berhenti 15 menit, keluar stres semua 15 menit. Terus kuburan hadirin 150 tahun gak stres.
Coba bayangkan sendiri. Makanya kalau kalimat la ilaha illallah itu ada, insya Allah aman dunia akhirat. Amin. Kemudian wal akhiratu dzulmatun wasiraju laha al amalu shalih. Akhirat. Wah, Banser itu tak ada lurune. Banser is the best. Wis mandek iki ngomong iki. Mugi-mugi Banser itu paling sehat panjang umur. Iki lho gunane Banser. Kayak ngendek maksiat. Nggih. Kayak belani ulama, masuk aku dewi runu. Kan gak tepat. Ya, ada Banser yang ke sana. Ini bagus. Mugi-mugi sampai dadi Banser kabeh. Kok mesam-mesem tak lukup lho. Ya. Sing nom-nom sing tuwek-tuwek ojo wis. Tambah ngrepoti Banser kok nggih. Kemudian hadirin akhirat ini gelap, neraka itu gelap hadirin. Ya. Ketika kita dibangkitkan nanti di padang mahsyar, yaumul ba'ats, gelap, bukan terang, gelap. Lebih katanya matahari sejengkal, panasnya itu seperti matahari sejengkal, keringat kita itu berkucuran sampai tenggelam. Matahari wis hancur kok. Ini panasnya gelap gulita, bukan terus terang benderang, gelap. Lah gelapnya akhirat itu pelitanya amal soleh. Hari itu yauma la yanfa'u malun, hartamu yang kamu tumpuk nggak manfaat plus. Harta yang kau pegang mati-matian menjaganya nggak manfaat. Yauma la yanfa'u malun, nggak bisa manfaat, percuma. Sertifikat kita, BPKB kita, emas kita, perak kita, uang kita nggak bisa manfaat di hari gelap itu, kecuali uang yang kau sedekahkan di masjid ini, kecuali majelis taklim yang kau hadiri ini, kecuali sholat jamaah yang kau lakukan ini yang manfaat. Itu semua nggak manfaat nanti di akhirat, gelap akhirat. Yang bikin terang amal soleh. Anakmu yang kaya raya itu, yang pinter itu, yang pejabat itu, yang siapapun itu nggak manfaat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari itu manusia lari dari saudaranya. Dulur gak ono dulur-duluran. Wa ummihi wa abi, bapak anak nggak ada urusan. Anakku lali aku bapak lali anakku. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Istri kita nggak kenal dia nggak kenal kita hari itu. Suku, kaum, dan anak cucu juga nggak kenal. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari itu satu sama lain ngurusi awake, ngurusi dirinya sendiri, nggak ada yang sibuk dengan yang lain. Harta, anak, semua nggak bisa manfaat. Yang manfaat apa? Al-amalus shalih. Amal. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bapak, anak, harta nggak manfaat kecuali amal soleh dan hati yang bersih.
hati yang bersih. Orang itu kalau hatinya bersih, amalnya soleh. Kalau amalnya soleh, hatinya bersih, gak bisa pisah. Paham? Do you understand? Makanya kalau wong maksiat diwarang ini, wong iki maksiat, tapi hatinya api, hatinya resik, nggak mungkin. Kalau hatinya bersih, nggak maksiat. Kalau dia taat, insya Allah hatinya bersih. Taatnya bener ya, jangan taatnya mainan. Amal solehnya cuma riak, enggak. Kalau dia ikhlas ibadah, itu berarti hatinya bersih. Tapi dan orang yang hatinya bersih ahli ibadah. Makanya disebut di sini ilaman atallah bi qalbin salim. Hati bersih amal soleh. Amal soleh hati bersih, nggak bisa lepas itu. Guru saya ngomong, Habib Umar, beliau mengatakan, nggak mungkin orang kalau hatinya bersih itu maksiat. Orang kalau amalnya itu soleh, insya Allah hatinya bersih, gitu loh. Nah, maksiat itu bersumber dari orang yang hatinya kotor. Paham? Jadi jangan Anda mengatakan kepada orang yang maksiat, ya itu memang orang itu suka mabuk, suka judi, tapi hatinya resik. Tidak mungkin. Loh tapi kok loman goblok itu resik hati ini. Ya, kalau hatinya bersih tidak mungkin maksiat sama Allah. Mungkin hati bersih yang Anda maksud itu polos. Ya, lain polos sama bersih hati itu. Ya. Maka itu hadirin, ketahuilah bahwa akhirat zulmah. Yang pelitanya adalah amal soleh. Terakhir, wasirat zulmatun. Sirat. Tahu sirat? Tahu sirat? Duduk sirat. Sirat. Nah, sirat itu jenenge wong itu bil jim, siraj. Artinya siraj itu lampu. Jadi wong lek jenenge sirat artinya lampu. Pelita. Tapi kalau sirat pakai tok, jisrun mamdudun fi madni jahannam, jembatan yang terbentang di perut neraka. Adakku minasya'r wa ahaddu minas saif, lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Wa in minkum illa wariduha, dan tidak ada seorang pun yang di sini kecuali pasti melewatinya. Tidak ada yang lewat. Kalau mizan, timbangan, ada yang lolos nggak pakai ditimbang, ada. Tapi kalau sirat nggak ada yang lolos, semua pasti lewat. Wa in minkum illa wariduha, tidak seorang pun di antara kalian kecuali harus melewatinya. Jembatan tipis bawah neraka. Neraka itu warnanya apa? Hitam, gelap. Loh, kan neraka itu kan lampu apa? Api kan terang. Nah, itu api sing cilik. Api itu kalau semakin kuat semakin warnanya hilang. Saya mau tanya, sampean punya LPG nggak di rumah ini? Ya. Kuning sama biru, nek masak cepet ndi? Biru. Padang di biru be kuning. Kuning. Paham? Lah neraka itu ini kan kelas api yang murah, kelas api yang kelas ringan. Cuman kuning, biru. Semakin bakarannya kuat, warnanya itu hitam. Makanya neraka itu kan hitam. Ojo mbok padakno neraka kayak gunung kelut bledos ngono. Pewadang lahar, kuadang gelap, gulita. Itu dalamnya fi matni jahannam, gelap. Sudah ininya gelap, akhiratnya gelap, sirat itu gelap, tipis. Ya apa? Lewati ku ya apa?
masih pemain sirkus delosor. Jadi sapa sing gak nyosop iku gak amal soleh. Nih. Nah, katanya Sayyidina Abu Bakar, as-siratu dzulmatun. Ini sirat ini gelap. Ya. Wasirajul. Terus apa siratnya yang bikin kita itu mendapat pelita di kegelapan sirat? Al-iman wal yakin. Iman yakin. Mukmin. Iman, keyakinan kepada Allah. Hadirin, saya mau tanya, dengan panasnya neraka yang seperti itu, terus ada jembatan, kita kalau lewat, nek lewati kayak halilintar, nyampe, nggak kebakar gitu. Lah kalau jalan pelan-pelan kayak sirkus ngono hadirin, kayak kon nyabrang nang kali ngono, ya 2 meter terus lele kon kayak liling, iya kan, panasnya gitu. Coba bayangkan Anda di atas jembatan bawah neraka yang panas itu. Jalan di situ. Semua tergantung amalnya. Yang amalnya soleh, wali Allah. Kayak halilintar lewat. Kalbark. Nyampe. Lewat. Cepet-cepet. Kalau kita pelan, kita kebakar karena panasnya kan. Tapi orang mukmin kalau lewat, yang takut bukan orang mukminnya, nerakanya ini takut. Dalam riwayat hadis disebutkan, orang mukmin itu kalau lewat di jembatan sirat itu, katanya neraka yang dibawa, ya mukmin juz ala sirat, mukmin nyebranglah kau di jembatan ini secepatnya. Fa inna nuraka yudfi'u lahabi, karena cahaya imanmu wahai mukmin memadamkan bara apiku. Bayangkan, hebat orang mukmin. Neraka yang begitu panasnya itu ampun-ampun, cepet lewat toh. Kenapa? Panasku hilang kalau kamu kelamaan, cepet lewat. Makanya tadi disebutkan sirat ini dzulmatun, gelap menakutkan, tapi iman bikin pelita. Enak loh hadirin. Ambil iman ini. Apa iman? Yakin ini. Yakin adalah satu keyakinan kuat kepada Allah, ya, yang tidak akan pernah diombang-ambing dengan dunia dan godaannya. Hadirin, Anda tahu nggak Sayyidina Umar bin Khattab? Sayyidina Umar bin Khattab itu hadirin, pernah dengar kalau setan lari darinya? Setan itu lari dari Sayyidina Umar sebab apa? Sayyidina Umar nekat. Akeh preman nekat ya digedulinan setan. Apa yang menyebabkan Umar bin Khattab ditakuti oleh setan sampai kalau jalan, setan jalan di situ, Sayyidina Umar jalan di situ, setan nggak berani. Papasan Sayyidina Umar nggak berani lewat sana. Top, gak ono rekor. Setan wedi. Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Nah, oleh Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, beliau mengatakan sebabnya setan nggak berani dengan Umar bin Khattab bukan beliau pandai main pedang, bukan beliau pandai gulat, tapi punya hati yang yakin kepada Allah yang buat setan nggak berani dekat. Hati yakin, kuwatul yakin. Ya. Ini setan itu kalau lihat orang punya keyakinan kuat sama Allah nggak berani dekat. Tapi Sayyidina Umar kalau pulang ke rumah, bojone muring-muring meneng,
Bayang setan itu belayu tuh kok Sayyidina Umar. Sing di omah itu iso muring-muring nang Sayyidina Umar. Lah luwih kejem itu kok setan. Hadirin, niki Sayyidina Umar punya keyakinan yang kuat. La tuzalziluhu syuku, kata Imam Haddad, gak goncang dengan keraguan-raguan. Nah ini semakin yakin kita kepada Allah, semakin besar pelita kita nanti di sirat, semakin mudah kita lewat ke siratul mustaqim. Mugi-mugi selamat sedaya. Amin Allahumma amin. Sirril Fatihah.